Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Raka Sinistaf. Pada kesempatan kali ini, saya masih mau follow up video yang sebelumnya tentang rakit PC Ryzen 3 3200G. Pada saat video itu tayang, banyak yang memberikan pendapat berupa komentar maupun pertanyaan juga yang langsung ke saya tentang kenapa memutuskan untuk merakit PC dengan sebagian besar komponen itu second, bukan baru saja. Padahal dengan budget segitu, sekitar 4.200.000 atau 4.300.000 itu, kita sudah bisa mendapatkan PC baru yang juga spesifikasinya nggak jauh berbeda dengan itu. Oke, di video ini, di kesempatan kali ini, saya coba membahas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang alasan kenapa memilih second daripada baru, video ini harus diperhatikan tidak cocok untuk teman-teman atau untuk siapapun yang dalam merakit PC itu memiliki budget yang tidak terbatas. Nah, ini lebih cocok untuk saya dan teman-teman yang lain yang merakit PC dengan budget yang restriksi, yang terbatas. Entah itu ada budget dulu baru cari komponen, atau entah itu cari komponen dulu baru kemudian usahakan budgetnya. Intinya adalah budgetnya itu terbatas. Nah, secara garis besar, kenapa membeli barang second itu nanti kita jelaskan per komponen ya teman-teman. Lebih enaknya per komponen, mulai dari mainboard, mulai dari kemudian prosesor, RAM, dan lain-lain. Karena alasan masing-masing part itu nanti akan berbeda. Nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya secara garis besar itu, memutuskan untuk membeli barang second itu tidak terlalu buruk karena yang pertama, harus diingat bahwa part komputer second itu tidak selamanya semuanya jelek. Ya, itu yang harus diperhatikan yang pertama. Masih ada beberapa part yang memang masih layak pakai atau yang sebelumnya riwayat pemakaiannya hanya ringan-ringan saja. Itu masih sangat layak untuk kita ambil. Apalagi yang masih dalam masa garansi. Yang kedua, selisih harga antara baru dan second itu space-nya bisa kita gunakan untuk mencari komponen-komponen yang lain. Jadi kalau misalnya kita beli baru berapa atau kita beli second berapa, pasti ada selisih. Nah, selisihnya itu bisa kita subsidi untuk membeli komponen-komponen yang lain. Yang ketiga, kadang-kadang harga barang second itu di marketplace itu kalau kita carinya itu pelan-pelan, sabar, itu kita bisa dapat sebuah harga yang nggak masuk akal. Maksudnya itu yang sangat murah. Nah, asal kita tahu bahwa barang itu masih layak untuk kita beli, masih memenuhi kriteria-kriteria yang nanti akan dibahas, itu nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang kita menemukan harga yang sangat murah. Itu juga yang terjadi dengan saya pada saat rakit PC yang kemarin itu, yang Ryzen 3 3200G. Yang terakhir yang perlu kita tahu adalah sebagai bahan pengetahuan kita agar nanti kalau kita mau menjual barang second itu tidak barang kita itu tidak dijelek-jelekan oleh calon pembeli. Contoh aja yang paling gampang, apakah perlu semua barang komputer itu dengan kelengkapannya, dengan kardusnya, dengan nota pembeliannya? Nah, kalau kita nggak tahu, misalnya ada yang mau beli RAM misalnya, nanti ditanya mana kardusnya, mana nota pembeliannya, nggak ada, terus dia nawarnya murah. Nah, itu adalah alasan yang terakhir. Oke ya, kita sekarang mulai dari part yang pertama yang akan saya bahas, yaitu prosesor. Kemarin saya membeli Ryzen 3 3200G itu second di salah satu marketplace dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat masuk akal. Itu 1 juta rupiah saya beli. Pada saat itu, perbandingan antara harga baru Ryzen 3 3200G di toko online, salah satu distributor komputer di Solo, itu harganya 1,4 juta. Harga barunya, cover garansinya 2 tahun. 2 atau 3 tahun, saya lupa.
Kalau di toko official store di salah satu marketplace itu harga barunya sekitar 1.350.000. Nah, pada saat saya mencari di marketplace ada yang menjual secondnya full set kelengkapannya termasuk box, cooling dan lain-lain masih tercover masa garansi, dia baru pakai 1 tahun, itu dia menjual 1.100.000 sebelum dinego. Kemudian setelah dinego, dia mau barangnya saya beli senilai 1 juta rupiah. Sehingga menurut saya selisih antara harga baru dan harga secondnya kan sekitar 350.000 rupiah. Selisih itu cukup untuk membuat saya membeli barang second. Nah, barang second yang saya beli ini juga masih tercover masa garansi, jadi tidak ada alasan kenapa tidak diambil pada saat itu. Nah, selisihnya itu bisa disubsidi untuk membeli komponen yang lain. Ada juga pertanyaan, kenapa tidak membeli prosesor yang baru saja, yang harganya sekitar segitu, yang harganya 1 juta rupiah. Untuk AMD, harga 1 juta rupiah itu sangat jarang ya teman-teman sekarang. Mungkin kita dapat yang di bawahnya, Aton, sekitar 700-800 ribu rupiah. Tapi kan memang beda kelasnya dengan Ryzen 3 3200G. Atau kita bisa mendapatkan Ryzen 3 2300X. Harga baru yang tray di marketplace itu sekitar 1.130.000. Tetapi Ryzen 3 2300X itu tidak ada integrated graphic processor, sehingga kalau kita memutuskan membeli itu, kita akan menambah pengeluaran dengan graphic card discrete. Yang kedua, motherboard. Pada saat itu saya memutuskan untuk membeli motherboard ASRock B450 Pro 4 second di marketplace dengan harga Rp950.000. Nah, banyak yang bertanya-tanya terutama soal motherboard ini. Kenapa harus membeli motherboard second seharga Rp950.000 sementara ada motherboard yang bisa dipakai soket AM4, bisa dipakai untuk Ryzen itu hanya dengan harga sekitar Rp750.000. Contohnya adalah ASRock A320M HDV. Jawabannya adalah salah satunya itu karena perbedaan chipset. Teman-teman bisa membeli ASRock A320M HDV dengan harga Rp750.000 tapi hanya mendapat chipset AMD yang 320 A320. Kalau second 950.000 yang saya keluarkan kemarin sudah mendapat chipset B450. Apa perbedaannya chipset? Chipset A320 dengan B450 itu yang pertama itu beda waktu rilis. A320 itu rilis duluan, baru kemudian disusul oleh B450. Secara lebih terbaru B450. Beberapa perbedaannya, ada beberapa perbedaannya bisa teman-teman lihat di sini. Nah, tapi yang paling mendasar adalah buat saya, kalau A320M itu prosesornya di-lock, dikunci. Dia tidak ada fitur overclocking. Dia hanya bisa overclocking RAM. Kalau RAM, dia bisa overclocking. Tapi kalau prosesor tidak bisa overclocking. Sedangkan Ryzen 3 3200G itu punya potensi overclocking yang baik. Baik itu clock prosesor ataupun itu clock IGP-nya, clock integrated graphic prosesornya. Teman-teman tinggal install Ryzen Master dari software Ryzen Master ini. Nah, teman-teman bisa atur semua di situ, mulai dari clock prosesor, mulai dari clock IGP, bisa juga overclocking RAM dari situ, bisa juga pilihannya dari BIOS. Tapi pada chipset A320M, apalagi dia M ya, MATX, yang harga barunya dapat sekitar Rp750.000, fitur overclocking itu dikunci oleh AMD, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi prosesor kita Ryzen 3 3200G itu tidak bisa di-overclocking. Kemudian alasan lainnya jelas perbedaan slot RAM lah ya. Yang B450 kan slot RAM-nya ada 4, kalau yang A320M itu slot RAM-nya cuma 2. Tapi teman-teman, kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman memang tidak suka untuk overclocking, tidak ada niatan untuk overclocking, mau pakai Ryzen biasa-biasa saja, ya nggak apa-apa. Beli saja yang A320M itu sudah dapat yang baru. Tapi yang perlu teman-teman ingat juga, semakin tinggi kelas chipset itu, dia bisa men-hold prosesor Ryzen yang memiliki core lebih banyak, thread lebih banyak itu lebih bagus. Contohnya, ketika A320M nanti
dipasangkan oleh Ryzen 7 misalnya 2700 atau 3700, itu jelas dia memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan Ryzen chipset B450. Itu dari sisi motherboard. Kenapa saya lebih memilih membeli second daripada membeli baru dengan harga yang tidak terlampau jauh. Nah, tentang motherboard juga, kenapa beli B450 yang second? Karena pada saat itu tipe yang sama, ASRock B450 Pro 4 itu barunya masih ada, cuma masih sekitar 1.450.000. Selisih harga dengan second yang saya dapatkan sekitar 500.000, jadi itu selisihnya cukup jauh. Dan lagi-lagi alasannya selisih itu kalau saya beli second kan bisa disubsidi untuk beli komponen yang lain. Oke. Pada saat itu chipset B450 yang termurah baru itu ada, tapi dia MATX, jadi slot RAM-nya cuma 2. Nah, dan mereknya Gigabyte waktu itu sekitar 1,2, tapi saya tetap pilih yang B450 ASRock ini karena dia udah chipsetnya B450, kemudian dia full ATX, bukan MATX. Lanjut, yang selanjutnya itu NVMe. Kenapa memilih NVMe second? Waktu itu saya dapat NVMe Aperture itu seharga Rp500.000. Nah, teman-teman, memilih NVMe itu seperti yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya itu ada beberapa macam. Nggak semua NVMe itu sama. Walaupun misalnya sama-sama NVMe nih ya, ada contoh aja yang gampang. Dari satu merek Adata. Adata itu dia mengeluarkan 2 jenis NVMe. Ada NVMe yang Pro dan NVMe yang Lite. Di mana NVMe yang Pro itu memiliki kecepatan lebih tinggi daripada yang Lite. Harganya memang beda. Jadi, kenapa saya kemarin memilih NVMe second 500.000? Sedangkan kalau teman-teman lihat, NVMe baru juga ada yang harganya sekitar 600.000. Cuma selisih 100.000. Nah, dengan NVMe second yang saya beli. Tapi biasanya NVMe yang 600 ribuan yang kapasitasnya 240 GB itu adalah NVMe yang Lite, yang speednya itu tidak bisa full PCI Express generasi ketiga ekspor. Biasanya speednya hanya mentok 1800 atau 2000 Mbps read-nya. Tapi NVMe yang saya beli yang 500.000 ini speednya itu bisa mencapai 3000 Mbps. Pada saat itu NVMe yang speednya 3000 Mbps read-nya itu harga barunya masih sekitar 700-800 ribuan, sehingga saya memutuskan untuk membeli yang second. Nah, yang second ini juga masih dalam masa garansi. Tapi kalau Aperture ini agak berbeda, teman-teman. Ini sekalian tips juga buat teman-teman yang membeli barang merek Aperture. Nah, kalau teman-teman membeli barang merek Aperture, entah itu RAM atau entah itu SSD dan lain-lain, usahakan boxnya itu tetap ada. Kenapa? Karena dia segelnya itu ada di box, teman-teman. Nih lihat. Nah, segelnya itu bukan di NVMe-nya atau di RAM-nya, tapi di boxnya. Itu ada segel AMD-nya. Nah, jadi saya juga belum pernah mengajukan klaim garansi distributor AMD, Aperture, entah itu SSD atau entah itu RAM. Tapi ini segelnya tuh di box, buat jaga-jaga boxnya itu jangan hilang. Jadi khusus untuk yang NVMe atau SSD yang Aperture ini, yang garansi AMD ini, boxnya jangan hilang. Oke, jelas kenapa saya membeli NVMe yang second. Perbandingan harganya cukup lumayan ya. Kemudian yang selanjutnya power supply. Nah, kalau power supply ini nggak ada alasan lain saya ambil second karena harganya yang tadi yang saya bilang dibahas pertama tadi, dia terlalu murah gitu. Saya dapat di marketplace yang harganya itu sangat murah gitu, nggak masuk akal murahnya. Jadi saya nggak pikir dua kali, dia udah 80 plus, merek ternama, sangat murah, ambil. Ya, meskipun memang harga 250.000 itu kalau teman-teman mau cari power supply juga banyak dapatnya. Cuma pertimbangan saya kemarin Corsair 550 watt 80 plus 250.000 full set, ambil. Oke, jadi itu pertimbangan kenapa ngambil power supply-nya second aja. Memang udah nggak tercover garansi lagi. Tapi yang perlu diingat, kalau teman-teman ambil dari marketplace, contoh ya marketplace toko ijo, itu kan ada namanya waktu 2 kali 24 jam untuk konfirmasi
garansi barang. Nah, waktu 2x24 jam itu manfaatkan sama teman-teman untuk cek itu komponen. Kalau ada masalah kan bisa diretur ke seller. Sama aja, itu berarti kan istilahnya garansi ya, walaupun cuma 2 hari termasuk garansi personal. Ya. Selanjutnya, komponen selanjutnya yang kenapa saya memilih second adalah RAM ya. Nah, ini RAM ini. RAM, kalau saya sih, kalau RAM udah jelas ya. Kalau ada second ngapain beli baru? Kalau RAM prinsip saya itu. Kenapa? RAM ini garansinya lifetime, teman-teman. Seperti yang saya bahas di beberapa video sebelumnya. Lifetime. Dia lifetime seumur hidup, nggak perlu box, nggak perlu nota pembelian. Yang penting ada syarat-syaratnya yang tercukupi untuk klaim garansi RAM, dia bisa diklaim garansi RAM. Apalagi ini merek yang saya beli kemarin ini Vigen. Vigen ini terkenal gampang untuk klaim garansi. Gitu. Jadi distributornya kayaknya mempermudah konsumen atau customernya untuk klaim garansi. Jadi kemarin Vigen itu saya beli Tsunami 3200 mHz, itu harganya cuma 500.000 second, barunya waktu itu masih sekitar 680. Memang harganya nggak terlalu jauh, tapi kan RAM baru atau second menurut saya nggak ada bedanya lah, masih tercover garansi. Kemudian selisih dari baru sekitar 180.000, RAM-nya juga masih bagus, ambil aja. Memang sih beli baru juga nggak mahal-mahal banget selisihnya, 680.000. Tapi kan ada yang second masih dalam masa garansi, fisik oke, syarat kalau misalnya mau rusak nanti terpenuhi, ambil aja. Itu kenapa saya memilih RAM second. Oh, terus ada lagi pertanyaan. Itu kan RAM-nya 8GB. Kenapa nggak beli RAM baru 8GB yang harganya 500.000? Kan banyak. Betul, banyak. Tapi perhatikan frekuensinya. Kalau RAM biasanya yang 500.000 dapat baru, itu frekuensinya biasanya cuma 2400 MHz. Atau ada beberapa juga yang 2666 MHz. Tapi ini 500.000 kita dapat 3200 MHz. Oke? Komponen yang selanjutnya itu HSF. Aduh, kalau HSF ini kemarin itu juga sama seperti power supply. Kenapa kok belinya second? Lah karena harganya aja yang emang terlalu murah. Bayangkan, HSF 4 head pipe air cooler ya, HSF air cooler tower 4 head pipe, fan 12 cm, merek Thermaltake cuma 120.000, full set lagi. Saya rasa nyari di marketplace juga susah dapet yang kayak gitu. Jadi kalau ada kesempatan ya ambil aja. Selain itu kalau dibandingkan dengan harga baru, memang saya nggak menemukan yang Thermaltake Contact 12 itu harga barunya berapa. Mungkin udah nggak ada ya teman-teman. Tapi oke lah, perbandingan HSF yang sejenis misalnya Deepcool Gamax 400 misalnya, itu kan masih 250.000-an kalau nggak salah ya. Itu yang 12 cm 4 head pipe. Nah ini kita cuma dapat 120.000 dan ini like new, full set like new, merek ternama. Selisih itu bisa kita subsidi untuk beli komponen yang lain. Dan yang beda sendiri, yang terakhir adalah casing. Kenapa casing saya memutuskan beli second tapi like new itu teman-teman. Saya beli second tapi harganya ya terhitung harga baru lah. Kenapa itu? Ini yang paling selisih antara second dan barunya ini hanya terpaut mungkin 50.000. Kenapa saya beli itu? Yang pertama, beli casing ini sangat beresiko kalau kirim-kirim. Itu. Jadi kalau casing ini ada yang offline aja, apalagi yang saya panelnya itu tempered glass. Ada yang offline aja, toko komputer terdekat di rumah, dekat rumah teman-teman atau di kota teman-teman, beli itu aja. Kenapa? Karena pengiriman casing ini kalau nggak hati-hati, apalagi tempered glass, bisa pecah. Resikonya besar. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk membeli itu karena ini saya bisa dapet COD satu kota dan udah bisa dipastikan resiko pengiriman itu nggak ada. Itu jadi kalau casing itu saya bisa advice ke teman-teman, lebih baik cari aja yang toko terdekat. Tapi kalau udah nggak ada ya udahlah, nggak apa-apa, belilah di marketplace yang baru atau yang second, tapi tolong diperhatikan pengirimannya harus hati-hati. Kalau nggak begitu nyampe di teman-teman tempered glass-nya pecah, ya nanti jadi masalah lagi. Di retur juga ongkir casing itu ya 10 kilo paling tidak. Jadi malah menimbulkan masalah baru.
Nah, itulah beberapa alasan kenapa saya kemarin prefer untuk membeli barang second dibandingkan dengan barang baru. Nah, alasan-alasan itu yang menyebabkan kemarin sebagian besar barangnya itu adalah second. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memikirkan bahwa nggak ada salahnya untuk membeli barang second komputer itu. Dan jangan ragu untuk beli second, karena second itu nggak selamanya jelek. Bahkan banyak keuntungan yang bisa kita ambil dengan membeli barang second, diantaranya dari yang beberapa saya sebutkan di video di atas. Oke, mudah-mudahan video ini membantu, mudah-mudahan juga dapat membuat teman-teman lebih yakin dan lebih mengerti untuk membeli barang second. Dan selamat mencoba, semoga beruntung dalam mencari part-part komputer, terutama yang second. Sampai jumpa.